Halo semuanya, nama saya Chelsea, kelas 10 MIPA 3, absen 7. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 contoh tari upacara ritual keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tari pendet. Tari pendet merupakan tari tradisional kreasi yang berasal dari Bali. Sejarah tari pendet. Tari pendet awalnya merupakan tari sakral atau wali yang menjadi bagian dari upacara piodalan di pura atau tempat suci keluarga. Nah, upacara ini biasanya ditujukan sebagai rasa syukur, penghormatan, penyambutan kepada dewata yang turun ke bumi, dan pemujaan kepada dewa yang berdiam di pura selama upacara berlangsung. Nah, seiring berjalannya waktu, untuk mempertahankan eksistensi tari pendet ini dan pemenuhan kebutuhan hiburan bagi masyarakat, para seniman-seniman dari Bali kemudian mengembangkan tarian yang awalnya hanya berfungsi sebagai tari upacara menjadi Bali-Bali atau disebut juga tari hiburan. 3. Ada fungsi tari pendet. Fungsi tari pendet ada 2, yaitu yang pertama sebagai tari wali dan dipentaskan di dalam pura ketika upacara ritual keagamaan. Yang kedua sebagai tari bali-balihan yang dipentaskan ketika akan menyambut tamu. Ciri khas tari pendet. Yang pertama, tari pendet dibawakan secara massal dan dipimpin oleh seorang pemangku yang membawa sebuah pendupaan. Yang kedua, penari menaruh semua barang yang dibawa di palinggih pada akhir tarian. Yang ketiga, penari menaburkan bunga-bunga yang digunakan sebagai simbol kehormatan. Yang keempat, tari pendet ini biasanya diiringi dengan musik gamelan gong. Yang kelima, di beberapa desa di Bali, tari pendet dibawakan oleh puluhan wanita secara berpasangan. Nah, yang terakhir, penari pendet terdiri dari dahate rumah yang belum menikah atau wanita yang sudah berhenti menstruasi atau yang sudah mewinten. Yang kedua ada tari caci. Tari caci merupakan tarian perang masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu sejarah tari caci. Awalnya tarian ini terinspirasi dari adu kekuatan para pemuda antar wilayah yang turun-temurun dilakukan, hingga kemudian menjadi salah satu bagian kultur dan seni budaya sakral di Pulau Flores. Sebagai salah satu budaya khas Flores, tarian ini dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Contohnya saat Hangwoja itu musim panen, penti ritual tahun baru, upacara pernikahan adat, serta upacara adat lainnya. Nah, kemudian saat ini, tari caci itu berkembang menjadi suguhan spesial bagi para tamu undangan pemerintahan maupun kunjungan para turis asing ke desa-desa adat di Flores. Nah, selain sejarah, tari caci juga memiliki fungsi. Yang pertama sebagai fungsi ritual. Bagi masyarakat Manggarai, tari caci berfungsi sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan Maha Pencipta dan kepada luhur dalam bentuk tarian. Yang kedua, sebagai fungsi sosial. Tari caci muncul karena adanya interaksi sosial. Interaksi dan komunikasi yang baik antar anggota masyarakat akan menumbuhkan ikatan yang kuat. Yang ketiga, sebagai fungsi estetika, dapat dilihat dari cara berpakaian, lagu, atau musik yang dimainkan, serta keindahan berbahasa para pemainnya saat menari. Nah, ciri khas tari caci ini adalah yang pertama, diperagakan oleh 2 orang penari pria. Yang kedua, mereka menggunakan properti tari berupa cambuk dan perisai. Yang ketiga, para penari pandai melakukan gerak tarinya sambil mempermainkan senjata dengan lincah. Yang keempat, pakaian penari terdiri atas celana panjang dilengkapi kain tenunan asli hasil kerajinan penenun tradisional daerah tersebut. Yang terakhir, badan penari bagian atas dibiarkan terbuka. Nah, yang terakhir dari upacara ritual keagamaan adalah tari sanhyang. Tari sanhyang adalah tari sakral, merupakan
Tari kerauhan karena kemasukan roh, baik roh dedari maupun roh binatang yang memiliki kekuatan gaib yang berasal dari Bali. Sejarah tari Sanhyang yaitu tari ini adalah warisan budaya pra-Hindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya, yaitu dengan membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Nah, tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara pria dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Nah, di daerah Sukawati, Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan palegongan. Nah, di dalam tarian ini selalu ada 3 unsur penting, yaitu asap atau api, genting sanghyang, dan medium, yaitu orang atau boneka. Nah, fungsi tari sanghyang. Tari sanghyang berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk mengusir wabah penyakit yang sedang melanda suatu desa atau daerah. Selain untuk mengusir wabah penyakit, tari ini juga digunakan sebagai sarana pelindung terhadap ancaman dari kekuatan magis hitam atau black magic. Nah, yang terakhir, ciri khas dari tari sanhyang. Ciri khas dari tari sanhyang yang pertama yaitu sebelum menarikan tari sanhyang, calon penari harus menjalankan beberapa pantangan. Di antaranya yaitu seperti tidak boleh lewat di bawah jemuran, tidak boleh berkata jorok dan kasar, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mencuri. Yang kedua, ciri khas yang kedua yaitu penarinya menari tanpa sadar diri. Jadi badannya menari tapi yang menggerakkan adalah roh, bukan dirinya. Roh yang masuk ke dalam dirinya yang menggerakkan tubuhnya. Penari biasanya menutup mata dan sering sekali melakukan gerakan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang 3 upacara ritual keagamaan. Terima kasih.